Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nur Marianti dari kelas 12 OTKP 1. Absen 12. Di sini saya akan menjawab tugas keempat mata pelajaran PPKN yang diberi oleh Bapak Syamsuddin pada tanggal 2 Agustus 2021. Di sini saya diberi 2 pertanyaan, yaitu pertanyaan nomor pertama, berikan pendapatmu, pernahkah kamu melanggar hak dan mengingkari kewajiban? Berikan contohnya beserta penjelasan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Menurut pendapat saya, pasti hampir 99% orang pasti pernah melanggar hak, dan itu termasuk saya sendiri. Saya telah melanggar hak asasi pribadi, atau bisa disebut dengan personal right. Ya, hak asasi pribadi ini berhubungan dengan hal-hal yang terdapat dalam kehidupan pribadi, dan saya telah mengingkari kewajiban untuk mengeluarkan atau mengungkapkan pendapat saya kepada orang lain. Dan saya tidak terlalu aktif dalam suatu organisasi atau perkumpulan di sekolah maupun di luar sekolah. Untuk pertanyaan nomor 2 atau pertanyaan yang terakhir, berikan pendapatmu, upaya apa yang dilakukan individu agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Menurut pendapat saya pribadi, upaya yang harus dilakukan individu agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Contoh, macam-macam pengingkaran kewajiban baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Misal, 1. Membuang sampah sembarangan. 2. Melanggar aturan lalu lintas. Seperti contoh, misalnya tidak memakai helm pada saat mengendarai motor, mengemudi tapi tidak mempunyai surat izin mengemudi, tidak mematuhi rambu lalu lintas, berkendara tapi tidak membawa surat tanda nomor kendaraan atau bisa disebut dengan STNK. Nomor 3, merusak fasilitas negara. Misal, mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon, dan untuk contoh yang terakhir, keempat, tidak membayar pajak kepada negara seperti pajak bumi dan pembangunan, pajak bangunan atau bisa disebut dengan pajak bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Di sini saya hanya bisa menyampaikan pendapat saya itu saja. Bila ada kurang atau salah kata, mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.